kita lanjut ke Bapak Silas lagi. Selamat sore Bapak Silas, bagaimana kabar Bapak? Bapak bisa dengar suara? Ya, saya dengar. Selamat sore, Jung Pobo. Selamat sore. Ya, kalau menurut Bapak bagaimana tentang pasar Buswese ini? Saya tertawa. Ini pernah apa? Ada koordinator ini pernah hubungi kami dan kami suruh MLP Ya, yang dampingi. ya, Kami dari lembaga adat ini kan sifatnya hanya mendampingi kalau hal yang berhubungan dengan adat, tanah dan lain-lain. ya. Jadi kami juga prihatin atas kebijakan pemerintah. Walaupun kami tidak secara terbuka, saya secara tidak terbuka tidak melakukan protes atau keberatan. Kita melihat, kita hanya melihat bahwa kebijakan pemerintah ini tidak ya asal-asalan gitu. Memang ada pembebasan lahan di Rufai sana untuk pengadaan pasar, tapi kesannya kan tempat dalam kota pembeli banyak datang cepat situ, bawa lagi ke kampung, ke kompleks masyarakat Papua banyak di situ. Siapa yang membeli apa jualan mama Papua? Artinya mereka bawa itu ke kebun, betul apa yang disampaikan Ibu tadi. Makanya bagi saya sebenarnya itu kembali ke kita punya kepala daerah. Kalau dia punya mata, punya telinga, punya hati, sudah harus masyarakat dicari lahan di sekitar kan ke arah laut kan bisa ditimbung itu. Jangan sampai dikasih ke apa pihak pengusaha. Kalau daerah arah laut itu kan pertimbangan saya pernah bicara dengan WLM Burata Hibewela ini supaya pasar itu bagi yang pantai itu kalau bisa kita nanti lihat kebijakan pemerintah itu ditimbun biar mama ini jualan situ. Nah, kita berharap, tapi ya pemerintah ini kan dia bikin dua jalur, masyarakat mau jual mana? Bugis Makassar yang punya bangunan rumah di situ tempat jualan, juga akhirnya ya dipindahkan mungkin ada ganti rugi. Lalu mereka pindah. Soalnya yang paling penting bagi saya itu seharusnya pemerintah mencari solusi di sekitar situ. Kalau memang ke arah laut bisa ditimbung, ya timbung. Kalau memang ada pihak yang mau ambil, kita kan pemerintah bisa bisa kasih ini bisa tidak. Artinya pemerintah bisa negosiasi dengan pihak itu untuk ada pengadaan pasar. Ini hal yang bagi saya, ya saya berharap setiap musim pilkada yang melibatkan masyarakat ini, aspirasi rakyat itu bisa tersalur di situ dan ada kebijakan kepala daerah, sehingga kepala daerahnya tidak terkesan hura-hura saja, atau asal membuat kebijakan yang ada uang, ada ganti rugi lahan, rakyat dipindahkan ke sana tanpa memperhatikan faktor strategis dan psikologis mama-mama yang berjualan. Orang terpaksa ke sana karena pertimbangan politik tadi. Mungkin kemarin kepala daerahnya dia pilih, dia mengalah. Ada yang berani terang-terangan protes kebijakan pemerintah. Nah, itu situasi yang terjadi sekarang di daerah itu. Nah, bagi kita, ya kita juga melihatnya sebagai kelemahan pemerintah daerah. Janji-janji kampanye berhasil membuat rakyat untuk ikut memilih. Lalu setelah terpilih, rakyat itu dilupakan. Itu kondisi yang memang sangat memprihatinkan. Ya, saya sebagai ketua lembaga masyarakat adat Malamu ini cukup prihatin atas derita yang terjadi di pasar Boswesen. Memang itu bukan pasar, tapi itu sudah berkembang. Ketika orang-orang dari luar itu mulai buat, saudara kita Bugis Makassar, Cina situ, sudah membuat toko lalu jualan, lalu mama mulai buka ini apa tikar daun pisang ikut menjual di sekitar situ. Akhirnya terjadilah pasar tradisional yang memang tidak direncanakan dari awal. Tapi dia muncul seiring perkembangan warga, seiring perkembangan masyarakat di daerah Boswesen dan Rufai. Kalau begitu kan pemerintah harus cari solusi, misalnya tidak dipindahkan dari situ. Silakan dibangun, jangan lagi jual di tanah. Kami akan bangun tempat di sekitar situ untuk kalian bisa jualan, pasar ikan bisa jalan, pasar yang Mama Papua. Saya kan pernah tinggal di kampus Salak, jadi saya biasa belanja di situ. Kami tahu situasi di situ. Jadi bagi kita ini kembali ke pemerintah daerah. Apakah pemerintah daerah ini berasal dari rakyat? Kalau dia berasal dari rakyat, dia harus kembali ke rakyat. Dia harus rapat dia mama. Dia harus cari solusi di sekitar situ. Jadi jangan asal-asalan karena ada bantuan dari pemerintah pusat
adat langsung dengan sendiri ngambil langkah dengan cari lahan kosong tanpa melihat pada faktor psikologis, faktor strategi. Kemudian dari awal itu ada pembicaraan awal bahwa akan dibangun jalur lewat Rufai. Jadi jalur Rufai itu dia akan masuk sampai putar di pasar, akan disiapkan tempat terminal. Kan semua ini tidak dibangun. Semua itu jadi janji-janji. Saya sempat ke pasar itu yang dibilang modern itu. Kumuh, orang ke sana kemana, nah, ke kompleks itu lari ke sana kemari. Bagaimana orang bisa berjualan dengan tenang? Kalau bilang ada yang kecurian ya. Tidak tahu siapa kepala pasar yang harus bertanggung jawab. Siapa yang ditunjuk oleh pemerintah daerah jadi kepala pasar. Bagi saya kalau memang itu masih ada keluh kesah dan masih ada hal-hal tidak ada. Itu sebuah kegagalan seorang kepala daerah, kegagalan seorang kepala pasar. Tapi bukan saya soal itu. Soal yang paling penting adalah tempat jualan yang strategis, yang bisa ada di tempat tanpa merubah itu apa yang sudah ada. Silakan dia di situ karena mau terlanjur dibangun bisa digunakan untuk hal lain. Tapi untuk sebenarnya maksudnya ini pemerintah perlu pendekatan dengan daerah pinggiran pantai itu. Saya dengar ada pembebasan lahan di daerah itu ke laut itu. Ini harusnya dibangun pasar ke arah laut. Sana sudah ditutup, sebelah sebagian tutup, tapi pemerintah pergi jual laut itu ada ke kontraktor atau pengusaha. Nah ini sebuah kesalahan sebenarnya. Harusnya pemerintah harus tebus lagi itu kegagalan mereka itu untuk menyiapkan ruang untuk mama-mama Papua itu bisa berjualan. Saya kira dari saya. Kalau dulu di sekitar Boswesen itu tempat apa dulu? Sebelum jadi pasar. Saya ini kan lahir generasi baru, jadi saya tidak terlalu banyak tahu. Tapi itu memang tempat para pedagang-pedagang Bugis Makassar tinggal bikin rumah. Kalau zaman kita kan mereka di situ, lalu mereka buka kios, lalu mama Papua mulai datang dengan karung, daun pisang, mereka mulai jualan. Makanya kalau bilang itu bukan pasar betul, tapi dia terbentuk sebagai pasar. Tempat pertemuan antara penjual dan pembeli. Nah, bagi saya itu sangat strategis daripada di Rufai. Kalau mama tadi bilang dari kebun jual hasil kebun ke kebun lagi, memang gitu. Karena daerah situ, daerah Rufai itu juga daerah sekitar daerah kebun, di atasnya kebun-kebun. Mungkin itu kita kembali ke daerah yang punya hati, punya perasaan, bisa melihat tangisan mama Papua ini. Mama Papua ini jangan dijadikan konsumsi politik saja, tapi setelah jabatan diraih kepala daerahnya bolak-balik luar negeri, luar daerah, kuliah, sehingga mereka ini terlantar, tidak diperhatikan. Begitu. Kalau secara dari adat bagaimana lihat ini mama-mama dorang? Ini sebenarnya masalah ekonomi, tidak ada kaitan dengan adat. Adat itu hanya berkaitan dengan persoalan tanah. Ya. Begitu, Pak. Ya, maksudnya ya tidak hanya tanah, tapi hak mama juga kalau dalam konteks adat itu seperti apa gitu. Ya harus dikasih ruang tuh, karena namanya perempuan itu dia menghidupkan keluarga. Apa yang disampaikan oleh ibu tadi itu menggambarkan bagaimana seorang perempuan dia melahirkan, dia cari tulang punggung untuk bagaimana berjualan dapat uang untuk membiayai anaknya sekolah. Dan banyak yang berhasil juga anak-anak yang sekolah. Tapi dalam cerita ibu tadi kan ada yang gagal. Gagal karena apa? Support. Mama kurang kuat. Biasanya bapak itu bisa main putar, tapi biasa mama itu sangat jaga anak-anak punya studi. Bapak itu mungkin dapat uang tapi mabuk. Tapi mama kan tidak. Mama dia harus berpikir bagaimana makan baik di rumah. Mama ini harus berpikir bagaimana anak di sekolah baik. Supaya ketika mama ini dia tua atau dengan suaminya tua, anak-anak ini yang jadi penopang keluarga. Jadi investasi mereka ada di anak-anak. Oleh karena kenapa mereka harus bersusah payah ke kebun, bikin kebun, jual-jualan, dan mereka menghidupi keluarga mereka. Kita juga bersyukur karena di Tanah Mo ini kan pemilik tanah adat ini memberi ruang orang bisa berkebun bebas sampai ke gunung-gunung di atas tanpa dikejar dengan panah-panah atau apa. Ini kan ruang sudah orang Mo sudah berikan. Silakan Anda mau mencari ke laut sana, silakan. Anda mau berkebun ke gunung, silakan. Atau di pinggiran yang bisa dikebun, berkebun, menanam.
Kan orang Moi tidak bicara, kok sudah tanam, jadi bayar tanam, kok pernah bikin kebun. Tidak. Hanya kalau ketika berhubungan dengan status tanah adat. Oh, minta maaf, kok punya tanaman, tapi saya punya tanah. Begitu. Nah, ya. Orang Moi kan bagus sekali, baik sekali dong. Tapi saya harap pemerintah daerah juga harus baik seperti orang Moi yang hati baik. Jangan pemerintah daerah lagi hati apa itu? Hati, dong hati batu. Yo.